Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anisya Fakraini Najwa dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAJ STMM, selaku dosen pengampu manajemen strategi, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai strategi dalam proses manajemen strategi. Konsep manajemen strategis didasarkan pada pemahaman organisasi yang jelas tentang misinya, visinya, untuk di mana ia ingin berada di masa depan, dan nilai-nilai yang akan memandu tindakannya. Proses ini membutuhkan komitmen untuk perencanaan strategis, bagian dari manajemen bisnis yang melibatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan strategis juga mencakup perencanaan keputusan strategis, kegiatan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Memiliki proses yang ditetapkan untuk mengelola strategis akan membantu organisasi membuat keputusan logis dan mengembangkan tujuan baru dengan cepat untuk mengimbangi perkembangan teknologi pasar dan kondisi bisnis. Manajemen strategis dapat dengan demikian membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, meningkatkan pangsa pasar, dan merencanakan masa depannya. Terdapat 4 konsep dasar manajemen strategis. Yang pertama ialah strategi competitiveness, yang kedua strategi, yang ketiga sustained competitive advantage, dan yang keempat above average return. Pertama, strategis competitiveness merupakan hal yang terjadi bila suatu perusahaan berhasil memformulasikan dan mengimplementasikan suatu strategi yang menciptakan nilai. Yang kedua, strategi merupakan sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya. Yang ketiga, sustained competitiveness advantage atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berarti menunjukkan upaya perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang yang mampu mempertahankan posisi keunggulan kompetitif dalam industri. Dan yang keempat, above average return atau keuntungan di atas rata-rata menunjukkan komparasi kinerja yang melebihi perusahaan yang lain dalam industri yang sama. Proses manajemen strategi. Manajemen strategi dapat dilihat sebagai sesuatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan, yakni tahapan analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Tahapan proses analisis lingkungan strategi terdapat analisis lingkungan eksternal dan internal, yang dimana adanya visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya, tahapan proses formulasi strategi terdapat strategi bisnis, strategi internasional, analisis strategik, strategi korporat. Selanjutnya, proses implementasi strategi, di mana terdapat corporate governance, kepemimpinan strategik, pengendalian strategik, dan struktur desain organisasi. Dan tahapan terakhir ialah evaluasi kinerja. Tiga model alternatif meraih keunggulan kompetitif merupakan kelebihan yang dimiliki perusahaan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Ketika perusahaan dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Para pakar manajemen strategi mengajukan 3 alternatif model untuk dapat melakukan keunggulan kompetitif, yakni yang pertama adanya model organisasi industri, yang kedua model berbasis sumber daya,
Dan yang ketiga, model gerilya. Terdapat perbandingan ketiga model tersebut. Yang pertama, perbandingan keunggulan kompetitif pada IO ialah positioning dalam industri. Sedangkan resort basic memiliki aset dan kapabilitas perusahaan yang khas. Sedangkan gerilya sementara. Perbandingan penentuan profitabilitas IO ialah karakteristik industri, posisi perusahaan dalam industri. Sedangkan resort basic, jenis, jumlah, dan itu sumber daya perusahaan. Sedangkan gerilya, kemampuan untuk berubah dan mewujudkan pesaing dengan tindakan strategik. Perbandingan fokus pada IO ialah eksternal, sedangkan resort basic internal, gerilya eksternal dan internal. Perbandingan perhatian utama IO ialah persaingan, resort basic, sumber daya kompetisi, dan gerilya ialah situasi yang terus berubah secara radikal. Dan perbandingan terakhir, pilihan strategi pada IO ialah memilih industri yang menarik posisi yang sesuai. Resort basic mengembangkan sumber daya dan kapabilitas yang khas. Sedangkan gerilya menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dan terjadi secara berulang, mengejutkan pesaing. Penjelasan model IO. Pendukung model ini yang terkenal adalah Michael Porter dari Universitas Harvard. Model ini memfokuskan pada struktur industri atau daya tarik lingkungan di luar perusahaan. Perhatian utama dari pendekatan IO adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan pesaingnya. Pendekatan IO juga menyatakan bahwa keunggulan kompetitif berhubungan dengan posisi kompetitif dalam sebuah industri, perusahaan dalam industri, dan karakteristik industri yang ada akan menentukan potensi profitabilitasnya. Model IO menekankan pada bagaimana mendapatkan penghasilan di atas rata-rata industrinya dengan menempuh tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pelajari lingkungan eksternal, terutama lingkungan umum, industri, dan kompetitif. Yang kedua, pilih suatu industri yang menarik, yaitu industri yang karakteristik strukturalnya mengindikasikan memperoleh above average return. Tahapan ketiga, formulasi strategi dengan memilih strategi yang dikaitkan dengan above average returns pada suatu industri. Tahapan keempat, kembangkan dan peroleh aset serta keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih. Yang kelima, implementasikan strategi. Seleksi strategi yang dikaitkan dengan implementasi strategi yang dipilih secara efektif. Tahapan keenam, gunakan kekuatan perusahaan, aset, dan keterampilan untuk mengimplementasikan strategi. Dan tahapan terakhir, berusaha mencapai kinerja di atas rata-rata. Penjelasan mengenai model resort basic. Pandangan RBV berpendapat bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan jauh lebih penting daripada struktur industri dalam memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai sekumpulan aset dan kapabilitas. Tidak ada dua perusahaan yang sama, karena setiap perusahaan memiliki pengalaman, aset, kapabilitas, dan membangun budaya organisasi yang berbeda. Sumber daya meliputi seluruh aset-aset keuangan, fisik, manusia, dan budaya perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, menciptakan, dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Model RBV pada intinya menekankan bagaimana mendapatkan penghasilan di atas rata-rata dengan menempuh tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi sumber daya, fisik, manusia, organisasional. Tahapan kedua, tentukan apa kapasitas integrasi semua sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan hal yang jauh lebih baik dibandingkan pesaing. Tahapan ketiga,
Tentukan bagaimana sumber daya dan kapasitas perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang mampu mengungguli para pesaing. Tahapan keempat, lokasikan suatu industri dengan peluang yang dapat dieksploitas dengan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki. Tahapan kelima, pilih strategi yang paling baik untuk eksploitas sumber daya dan kapabilitas dalam lingkungan industri. Tahapan keenam, mengimplementasikan strategi yang dipilih agar mengungguli pesaing dan memperoleh penghasilan di atas rata-rata. Selanjutnya, penjelasan mengenai pendekatan gerilya. Dasar pikiran dari pendekatan gerilya adalah keunggulan kompetitif perusahaan hanyalah sementara, karena berbagai macam gangguan baik dalam hal teknologi, ketidakstabilan pasar, dan berbagai jenis perubahan yang signifikan dan tidak dipikirkan sebelumnya dapat menghambat perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sebuah organisasi yang berhasil harus pandai dalam menyesuaikan dengan setiap perubahan yang terjadi. Dalam pendekatan gerilya, maka perusahaan dalam persaingan di lingkungan yang hiperkompetitif, yaitu lingkungan bisnis yang diwarnai dengan perubahan yang terus-menerus. Untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan ini diperlukan 3 hal, yakni visi terhadap perubahan dan gangguan. Yang kedua, kapabilitas dengan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel dan cepat merespons setiap perubahan. Yang ketiga, taktik yang mempengaruhi arah dan gerak para pesaing. Sekian penjelasan dari saya mengenai strategi dalam proses manajemen strategi. Apabila terdapat ucapan atau kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.